Halo semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita bahas mengenai Safas, seorang pemuda asal Palembang yang tinggal di Bogor, yang saat ini sudah mendekam di penjara ya, di Jakarta Selatan, karena dilaporkan oleh Atta Halilintar atas pencemaran nama baik, kemudian juga fitnah, dan Undang-Undang ITE intinya. Oke, hari ini kita memasuki babak baru ya, babak baru di mana biasanya kan kalau seorang public figure melaporkan balik orang yang menghinanya itu pasti kemungkinan besar akan terjadi pro dan kontra di masyarakat. Aku sudah mulai melihat ini, ada sebagian teman-teman netizen gitu yang berpikir, ya sudah sih Atta nggak usah dibawa ke jalur hukum, dimaafkan saja, kasihan dia orang miskin, bla bla bla, you name it lah, sudah tahu lah tipikalnya mau kemana. Tapi juga ada yang berkomentar di sosial media bahwa pokoknya Atta jangan menyerah, jangan pantang mundur, teruskan biar si Saif ini alias Safas itu bisa merasakan dinginnya penjara sesuai dengan hukumannya. Karena kalau aku baca dari undang-undang yang dilaporkan Atta ini, itu adalah pasal 45 dan juga pasal 51 Undang-Undang Informasi untuk ITE. Itu hukumannya variasi sih, maksimal itu 10 tahun penjara, dan dendanya itu maksimal juga 10 miliar. Itu maksimal ya, bisa jadi lebih rendah, ataupun juga kayaknya lebih rendah lah kemungkinan besar. Kalau untuk lebih tinggi dari situ kayaknya enggak sih. Secara pribadi aku juga sangat menyayangkan sih dengan kejadian ini. Aku juga cukup sedih ya karena melihat orang tuanya sih terutama. Tapi kalau melihat si Saifnya, apalagi melihat YouTube-nya ataupun juga Instagram-nya, itu kan memang benar-benar yang sudah kelewatan batas banget sih. YouTube-nya dari Saif itu kan banyak sekali membuat konten-konten yang memang berbeda lah ya, tapi cenderungnya itu berbeda, yang penting beda, nggak tahu itu salah atau benar. Bahkan Atta kan difitnah, setelah difitnah punya hutang 400 juta, 700 juta, kemudian juga calon jabang bayinya pun disindir, didoain, katanya biar nggak cacat gitu kan ya. Disindir dan dengan banyak berbagai hal yang menurut aku nggak layak banget. Tapi kalau aku lihat Ibunda Safas yang jauh-jauh datang dari Palembang, kemudian nungguin di rumahnya Atta, kemudian mengatakan hal ini, manusia mana sih yang tidak terketuk hatinya melihat seorang ibu tua gitu kan dari Palembang, nungguin di depan rumahnya Atta berikut ini. Penting saya ingin ketemu dengan Atta. Biar saya mati di sini juga. Aduh. Iya, biar saya mati di sini, saya akan harus ketemu dia. Biar saya mati di sini, saya akan harus ketemu dia. Oke, biar saya mati harus ketemu dia. Tapi akhirnya sih kalau aku lihat dari tayangan ini, orang tua Atta, bukan orang tua sih, tapi ibu dan juga kakaknya ya, itu dipersilakan masuk ke rumahnya Atta oleh satpam. Aku lihat di sini mereka masuk, karena menurut aku kalau mereka di luar terus juga kan bahaya. Nanti kalau diwawancara sama wartawan terus, nanti ujung-ujungnya kasusnya kayak Ayu Ting Ting lagi kan ya. Ya terbiasa lah, ada pro dan kontra, ada yang menilai kok Atta begitu sih, kesannya kan kayak pertempuran antara si kaya dan miskin gitu. Kan Atta orang kaya raya gitu, kenapa sih kok Atta nggak dimaafin aja si Safasnya, kan sudah beberapa hari di penjara, biarlah pasti dia kapok. Ya itu adalah haknya mereka kan ya. Kemudian si Saif ya atau Safas ini pun komennya tuh luar biasa pedes-pedes sih menurut aku. Bahkan dia itu sempat ngebuat musik video, official music video, leha-leha entar bayar hutang. Ini kita dengerin salah satu cuplikan liriknya dia. Tidak cukup alam tentang kezaliman. Dulu mereka kuat, tapi tertelan juga. Itulah akhir dari manipulasi takdir. Oke, ini liriknya adalah nge-rap gitu dan berusaha menggambarkan tentang si Atta, yang keluarga Atta yang kesannya itu adalah tidak mau membayar hutang gitu. Dan intinya si Safas ini menceritakan bahwa dirinya itu ingin menyelamatkan keluarga Atta dari siksa kubur gitulah intinya. Aduh ya, ini diuploadnya tanggal 11 Agustus 2021, sekitar sebulanan yang lalu ya.
Ya inilah, maksudnya aku tuh 6 bulan lalu kan ya, pada saat aku memberikan nasihat buat si Safas ini, pada saat dia membahas mengenai Bertrand Ruben Onsu yang cenderungnya adalah menghina dan juga mengejek. Aku sudah bilang ke dia, Safas, bahwa kamu ini sebenarnya punya suara bagus, masih muda, 28 tahun bagi aku masih muda guys ya. Masih muda lah, 28 tahun itu masih muda, makanya aku bilang dia punya suara bagus, punya vokal bagus juga. Tapi sayangnya dia tuh memilih genre untuk berperang di sosial media untuk mendapatkan perhatian dengan cara yang salah. Dengan cara membuat sensasi, dan sensasi itu bagi dia mungkin seneng-seneng aja. Tapi bagi orang lain, misalnya bagi Atta, pada saat dia ngomong gini, wah Atta ini keluarganya nggak malu ya, punya utang 700 juta nggak mau dibayar. Bagi dia mungkin seneng-seneng aja, fine-fine aja. Tapi bagi Atta beserta keluarga yang punya rekan bisnis, yang punya teman-teman, kolega, bisa aja berita-berita tersebut itu membuat stigma buruk untuk keluarga Atta. Efeknya adalah bisnisnya bermasalah, nama baik itu kan susah ya dibeli berapapun gitu. Bahkan aku beberapa kali melihat liputan berita pada saat si Safas ini menceritakan kronologis bagaimana keluarga Atta itu punya hutang, itu banyak loh komentar tuh yang percaya bahwa iya nggak malu ya Atta ya, sering mamerin kekayaan padahal orang tuanya punya utang 400 juta dibayar dong. Itu banyak loh komentar-komentar seperti itu. Kita simak dulu pada saat salah satu wawancara dia di Indosiar ini kalau nggak salah. Si Safas itu dengan PD-nya, dengan percaya dirinya mengatakan tentang kronologis kebohongan yang dia create story bahwa keluarga Atta itu punya hutang ke ibu angkatnya yang tinggal di Jerman. Dulu kan mata uangnya DM dan kalau dikalkulasikan ke euro itu 40.000 euro. Kalau rupiah mungkin sekitar 700 jutaan. Kalau kita nggak nempuh jalur hukum ya kita akan seperti ini terus. Oke. Ini pede ya, maksudnya aku ya secara pribadi kalau aku tuh bohong ke orang lain tuh nggak akan mungkin selantang ini gitu loh. Ini anak sepertinya sudah mulai terbiasa untuk berbohong demi mencapai tujuannya gitu. Biasanya kan kalau orang-orang yang normal gitu ya, maksudnya normal tuh ya masih punya hati nurani lah ya, bukan tentang gangguan jiwa atau sejenisnya, bukan, tapi normal tuh adalah kategori yang masih punya hati gitu kan ya. Saat kita berbohong itu kan kita nggak berani ngomongnya itu selantang ini, tapi dia ngomongnya selantang ini. Suaranya memang lantang, tapi kalau aku lihat dari ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya, itu ketahuan banget sih bohong banget. Makanya aku bilang bahwa beberapa waktu lalu, sebenarnya teman-teman wartawan seperti reporter dan kameramen yang mewawancarai Safas langsung, aku yakin sih mereka sebenarnya sudah mengendus ada hal yang nggak beres. Tapi ya namanya juga ada azas praduga tak bersalah, dan mungkin juga mereka butuh berita, makanya diwawancara. Makanya dia menikmati banget dengan wawancara ini. Dia juga apa ya, sepertinya mencoba mengikuti senior-senior selebriti di Indonesia yang terkenal karena permasalahan ribut dengan artis. Makanya dia kan di tanggal 11 Agustus 2021 itu membuat sebuah lagunya yang tadi kalian dengar dengan video klipnya. Itu orang ngebuat lagu, video klip, nggak mungkin kalau dia itu tidak punya kesadaran jiwa. Jadi dia itu sudah sadar banget bahwa strategi yang dia lakukan adalah dengan cara mencari masalah dengan Atta, begitu kan ya. Itu adalah beberapa poin pada saat kita melihat flashback ke belakang. Tapi kalau kita melihat ibunya, mungkin teman-teman dari Atta, mungkin timnya Atta coba dikasih tahu dulu ke ibunya, ini loh ibu, kelakuannya anak anda gitu yang dilakukan, ditunjukkan. Karena kan ibunya dari daerah, kan ya, dari Palembang gitu. Mungkin dia tidak mengikuti YouTube, karena kan di daerah itu mungkin tidak semua orang tuh punya akses internet guys. Jadi nggak ngerti gitu sebenarnya. Mungkin kalau orang tuanya sudah dikasih tahu ini yang dilakukan anak anda, mungkin sudah mulai agak sedikit ngerti, oh ya sudahlah, biarkan karena dia sudah dewasa 28 tahun, mungkin sudah saatnya menerima konsekuensi apa yang telah dia lakukan. Kemudian gimana respon Atta di saat kita melihat orang tua, terutama ibunya dari Safas ini meminta maaf, bahkan menangis, nunggu di depan rumah. Ini reaksi dari Atta Halilintar. Makin lama kok makin keluarlah bahasa-bahasa yang mengutuk kehamilan anak saya. Terus ada yang bilang keluarga mengancam. Oke. Mengutuk kelahiran anak saya. Ini sebenarnya poin yang membuat Atta kayaknya udah nggak terima lagi. Tapi kalau bagian dimana dia dituduh
keluarganya punya hutang, sepertinya it's okay lah, it's fine gitu. Tapi karena dia adalah seorang kepala keluarga, terutama juga Aurel kan, Aurel istrinya juga sudah beberapa kali ke psikiater, ke psikolog, memiliki gangguan karena pernyataan-pernyataan si Safas ini, terutama dengan sindiran dia, misalnya semoga anaknya lahir tidak cacat, itu kan terbawa ini ya, berlebihan ke orang yang lagi hamil, itu kan tidak baik sama sekali. Apalagi kalau suami cuma diem aja ya, istrinya malah tambah stres kan ya. Nah, semoga dari kejadian ini kita bisa belajar ya buat teman-teman, karena sekarang kayaknya semua orang tuh pengen jadi YouTuber gitu. Boleh-boleh aja mau jadi YouTuber, boleh-boleh aja mau tampil beda, tapi aku selalu menyarankan bahwa kalau kalian ingin menjadi seorang YouTuber, harus tahu konsekuensinya. Pada saat kalian ingin tampil beda dengan melakukan hal sensasi, ya kemungkinannya bisa terkenal, bisa juga masuk penjara. Oke, jadi kalian tinggal pilih mau jalur mana, mau sensasi terkenal, untung-untungan, atau sensasi masuk penjara, itu adalah apesnya. Dan apakah Atta akan memaafkan Safas kemudian tidak melanjutkan laporan hukumnya ini? Itu semua adalah hak prerogatif dari Atta dan juga Aurel beserta keluarga besarnya. Tapi kalau secara hati aku pribadi berharap bahwa semoga tidak dilanjutkan ke jalur hukum ya. Aku sih sangat berharapnya seperti itu. Mungkin ya ada sebagian orang yang kontra dengan aku, tapi menurut aku Saif ini sebenarnya masih bisa diarahkan sih, masih bisa diarahkan, dan mungkin sudah beberapa minggu kan di penjara, beberapa hari atau beberapa minggu di penjara, mudah-mudahan sudah cukup lah buat menyadarkan dia gitu. Tapi kalau nanti kemudian dia melakukan kesalahan lagi, bolehlah ya dilanjutkan ke langkah berikutnya. Tapi itu bagi aku, tapi kan yang mengalami adalah Atta beserta keluarga. Karena kalau kita lihat dari historical stories dari YouTube-nya dia, yang dibegitukan tuh bukan cuma Atta sebenarnya, ada Ruben Onsu, ada juga Bertrand Peto, bahkan juga ada Ayu Ting Ting. Kemudian juga kalau aku lihat di sini ada beberapa YouTuber juga. Kemudian ada Korea, kayak Perdana Menteri Korea. Jadi fotonya nggak akan aku tunjukkan, tapi aku gambarkan. Fotonya itu adalah kaki dia di foto, terus nginjek mukanya, fotonya Perdana Menteri Korea Selatan. Ya gitulah, maksudnya kan kebangetan gitu loh. Emang sih parah banget sini. Ya itu kita serahkan ke Atta ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan tidak terjadi seperti kasusnya Ayu Ting Ting gitu kan ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Mudah-mudahan ya ini adalah hak prerogatif dari mereka. Mau memaafkan, mau melanjutkan. Karena kita bukan yang mengalami, karena kita bukan yang merasakan. Kita hanya sebagai orang luar yang hanya melihat saja. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian analisa ini. Silakan tinggalkan komentar dan juga tinggalkan like serta share video ini ke teman-teman kalian. Terakhir, kalau suka, please subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.